kerapatannya seperti apa. Nah, nanti mungkin ada standarisasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Sasambo, Sasak Samawa Bojo yang ada di NTB. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara POPT Cash. Nah, kali ini kita akan membahas seperti apa sih laboratorium yang ada di Balai Perlindungan Tanaman Pertanian. Nah, kebetulan saya bersama Pak Irwan Hidayat. Beliau merupakan Kepala LPHP yang ada di Narmada. Bagaimana kabar Pak Irwan? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Saprade ya. Ini Pak Irwan ini orang luar biasa sekali ya, nih, memberikan peranan yang luar biasa di laboratorium. Dia merupakan ujung tombak dalam melakukan pengamatan dan lain sebagainya. Ini Pak Irwan, boleh kami diceritakan apa sih peran LPHP yang ada di Narmada itu? Baik, terima kasih ya. Mungkin sedikit sekali sekarang kami akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana fungsi dari laboratorium ya. Yang mestinya sekarang dikatakan di sini adalah LPHP ya, atau laboratorium pengamat hama penyakit. Atau boleh tenarnya atau trennya dikatakanlah yaitu laboratorium agen hayati. Agen hayati ya. Nah, jadi pada saat ini tupoksi dari laboratorium itu sekarang adalah mempunyai 3 tupoksi utama, yaitu yang pertama itu adalah melayani pelayanan uji kualitas. Itu yang paling uji kualitas. Berarti uji kualitas APH ya? Ya. APH itu apa ya Pak? Ini adalah agen pengendali hayati. Artinya di sini adalah kita memproduksi agen pengendali untuk mengendalikan OPT pada tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Berarti ada jamur yang diproduksi, terus itu yang melawan jamur ya? Siap. Nah, itu memang benar sekali Pak Saprada. Berarti jamur yang diproduksi sama LPHP itu jamur apa saja? Ya, jadi jamur tiram bukan ya? Oh, bukan. Itu nanti mungkin inovasi ke depannya nanti. Tapi sekarang ini kita orientasi memproduksi jamur-jamur ini sesuai dengan hasil pemetaan kami di lapangan dan hasil laporan dari teman-teman POPT bahwa indikasi pada serangan OPT pada tanaman pangan maupun horti itu lebih orientasinya ke penyakit. Jadi penyakit ini itulah yang menjadi tolok ukur kita atau dasar untuk memproduksi bahan pengendali atau agen pengendali hayati ini. Seperti contoh, ini seperti jamur Trichoderma sp. Ini sudah mungkin bukan asing lagi yang namanya Trichoderma ini sudah banyak para distributor pestisida yang sudah memproduksi dalam bentuk jamur-jamur sekarang untuk pestisida, karena kedepannya kita akan mengarah ke organik. Nah, jadi pengendalian kita yang ramah-ramah lingkungan, yang sehat ya? Ya, yang sehat. Jadi seperti tadi yang saya contohkan adalah jamur Trichoderma sp. Kemudian ada lagi yang untuk itu jamur Trichoderma itu apa sih? Nah, jamur khusus untuk apa? Jadi untuk jamur Trichoderma ini adalah kita produksi untuk melawan jamur atau jamur tular tanah yang menyebabkan penyakit-penyakit layu fusarium misalkan. Berarti di cabai bagus sekali Pak ya? Apalagi di cabai. Nah, ini di cabai ini boleh dikatakan ini menjadi permasalahan utama pada petani cabai. Banyak yang ngeluh, katanya cabenya banyak yang mati muda tiba-tiba, antraknus busuk buah. Nah, itu kadang-kadang yang disebabkan oleh jamur yang belum tentu secara kimia bisa diatasi. Nah, berarti jamur lawan jamur kita adu berarti ya? Kita adu. Jadi oleh karena itu kita mencoba untuk uji kualitas dari APH ini sebelum disebar di masyarakat petani. Berarti harus diuji juga ya? Berarti masyarakat seandainya ada kelompok tani yang mau dia kan memproduksi ini Pak, boleh. Dia memproduksi triko. Berarti boleh ke lab kita ya, labnya LPHP Narmada untuk untuk uji ya? Tentu. Jadi lab
LPHP kita di Narmada ini sangat terbuka. Jadi terbuka untuk semua pihak yang mau untuk menguji hasil Kualitasnya. produksinya. Misalkan ini kan ada beberapa nih saya contohkan beberapa binaan kita di situ yang sudah memproduksi ini Pak, seperti PPAH, kemudian P4. Nah itu adalah salah satu kelompok-kelompok pengembang agen hayati di situ. Ya tentunya di sini yang paling utama itu adalah trichoderma yang sudah diproduksi. Yang ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya dengar trichoderma ini jamur sejuta umat ya. Alhamdulillah itu memang Berarti banyak orang yang mengembangkan yang udah tahu manfaatnya, ini luar biasa sekali. Seperti itulah. Jadi kita mencoba untuk menguji kerapatannya seperti apa. Nah, nanti mungkin ada standarisasi di situ kerapatannya. Kalau memang di bawah standar tentu kita tidak rekomendasikan. Tapi kalau sudah di atas standar silakan diaplikasikan. Oke. Itu sedikit kilas terkait dengan pelayanan yang ada di LPHP Narmada. Nah, selain kualitas APH apa saja yang nah, ini baru satu contoh tadi. Ini adalah diuji kualitas. Kemudian yang kedua adalah pelayanan klinik. Jadi kenapa kita katakan pelayanan klinik? Ya, kayak rumah sakit aja. Iya. Jadi di sini klinik itu adalah berfungsi bukan seperti rumah sakit. Berarti bawa petaninya yang sakit bukan? Bukan. Tanamannya yang sakit berarti. Yang sakit. Nah, jadi petaninya yang sakit datang ke LPHP Narmada. Apa ya? Boleh dikatakan klinik ini adalah salah satu klinik tanaman tempat kita untuk berkonsultasi. Konsultasi, betul. Ibaratnya nanti petugas klinik kita di sini kita sudah membagi di dalam lab itu yang melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan klinik sudah ada. Nanti tinggal petani akan membawa sampelnya. Contoh kecil, misalkan cabai, dia kena serangan apa? Misalkan petaninya belum tahu apa yang akan direkomendasikan atau dia kena penyakit. Berarti arahnya itu bawa penyakitnya apa, tanaman yang sakit, terus ada keluar rekomendasi dari LPHP. Jadi begitu kita hasil konsultasi kami misalkan dengan petani itu, ternyata bisa diidentifikasi bahwa serangan ini dicek di LPHP. Ternyata ini kena serangan layu fusarium. Setelah itu baru dikeluarkan rekomendasinya. Ada rekomendasi. Berarti harus disemprot dengan jamur kalau kita mau mengarah ke organik. Seperti itu. Berarti luar biasa sekali ya, petani datang membawa sampel tanaman, terus nanti pihak dari LPHP mengidentifikasi tanamannya sakitnya kenapa. Iya, betul itu Pak. Disebabkan oleh apa, baru keluarlah rekomendasi, ini untuk pengendalian. Ini luar biasa sekali ini. Betul. Kalau misalnya gini, Pak Irwan, Pak Kepala LPHP, kalau misalnya petaninya ini ada di luar Lombok, ini kalau di Lombok pasti bisa ya, pasti petaninya bisa datang sendiri. Kalau misalnya dari yang di seberang, Sumbawa, Bima, Dompu dan lain sebagainya, gimana caranya? Boleh kirim sampel nggak? Ya, jadi di situ banyak opsi sekali ya. Kita jangan terlalu terpaku sama jarak dan waktu bagaimana kita mendapatkan informasi tersebut. Nah, kalau memang seandainya kita terjadi permasalahan di luar Lombok, itu nanti ada beberapa opsi mungkin yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, kita mencari informasi karena petugas-petugas kita di sana kan ada POPT. Jadi itu bisa dihubungi. Nah, kemudian yang kedua, nanti untuk kita follow up dari informasi itu, jadi teman-teman POPT itu bisa kita langsung ke laboratorium yang ada kita di Sumbawa. Ada laboratorium juga ya? Jadi di situ ada laboratorium di Sumbawa ya? Jadi itu letaknya di mana sih Pak? Jadi di NTB ini, ya mungkin kita akan sedikit berikan informasi kepada masyarakat, petani kita bahwa laboratorium itu bukan hanya ada di provinsi, di kantor BPTPH. Bukan hanya di Lombok ya? Kita punya perwakilan yang ada di Sumbawa. Itu kalau tidak salah di Utan, di Kecamatan Utan. Alhamdulillah petugas kita juga sudah ada di situ SDM-nya. Jadi untuk mewakili permasalahan kita yang terjadi misalkan di Pulau Sumbawa, jadi teman-teman bisa mengirim sampelnya atau bisa datang langsung ke LPHP yang ada di Utan. Nah, seandainya misalkan di Utan dalam identifikasi dan proses pelayanan tersebut kurang misalkan situ atau
belum bisa mencukupi, bisa nanti merujuk nanti LPHP yang di hutan itu yang bisa ada di merujuk ke Narmada. Narmada. Oke, Mungkin di sini alatnya yang lebih. Berarti ini ada yang saya tangkap ini Pak Irwan ada 2 ya layanannya. Pertama itu uji kualitas, terus ada klinik tanaman, terus yang Oh ya, yang tadi disebut belum. soalnya 3 ya, Ya. 3. Gimana yang jadi 3? itu perlu proses, Pak. Jadi mulai dari pelayanan kualitas uji kualitas mutu, kemudian yang kedua adalah konsultasi maupun pelayanan klinik, dan yang ketiga ini adalah yang paling poin. Jadi kita adalah memberikan pelayanan permintaan APH. Oh, berarti Ah. boleh diminta. Boleh. Itu mintanya gratis, Pak ya? Gratis, Pak. Jadi Gratis. tidak ada yang diperjualbelikan. Jadi kami di sini memproduksi APH, itu agen pengendali hayati itu untuk membantu petani. Nah, jadi siapapun boleh minta sampelnya. Jadi kita di sini memproduksi ada beberapa jenis jamur yang bisa digunakan di lapangan. Kemudian ada isolat yang bisa untuk diperbanyak. Nah, seperti itu, Pak. Jadi di sini kita berikan informasi itu untuk supaya bisa diperoleh oleh petani. Berarti Seperti itu. berarti yang diminta ini yang sudah jadi atau yang dalam bentuk Ya. starter atau gimana? Ini, Ini, kan ada istilahnya starter juga starter, ya, ada ya. F1-nya. Ya, ini Saya pernah seperti dengar isolat, itu. ya. Itu starternya hampir sama, bukan starter motor, Oh, bukan ini, starter tapi motor. starternya sama dengan isolat ya, artinya biangnya. Biangnya ya. Jadi di sini tergantung dari permintaan dari lembaga maupun kelompok. Oh, tersebut. boleh berarti ya, mau Boleh. yang sudah jadi. Boleh. Ini ada loh, ya petani Sasambo ini kita display apa namanya yang diproduksi oleh LPHP Narmada. Ini ada trichoderma cair. Berarti ini boleh diminta? Boleh. Oh iya, iya, luar biasa jadi sekali. mungkin sedikit saya coba contohkan mana yang tadi Ya, yang ini yang trichoderma trichoderma cair. cairnya. Nah, ini adalah salah satu produk dari laboratorium. Ini digunakan apabila produk ini kalau memang mau dilaksanakan langsung aplikasi terhadap Diaplikasikan ya langsung. tanamannya yang terkena serangan OPT, ini bisa kita Langsung. gunakan. Jadi kalau memang ada lembaga atau petani yang minta, kita akan kasih. Ini kita tanya dulu apakah mau Sasarannya ya. diaplikasikan atau mau perbanyak. Nah, tergantung. Kalau memang petani itu mau memperbanyak, kita akan kasih isolat. Biangnya, isolatnya ya. Oke, Dengan oke. tentu ada edukasi di situ sedikit untuk memberikan satu pembelajaran. Boleh kami dikasih informasi Pak Irwan untuk petani Sasambo, Sasak sama Bojo. Misalnya kalau ada petani kita yang di luar dari lingkungan di LPHP, maksudnya di luar Pulau Lombok lah, gimana caranya? Atau mungkin di Lombok juga, gimana sih cara mekanismenya untuk mendapatkan produk-produk ini? Apakah harus bersurat atau datang petaninya datang langsung atau bagaimana? Ya, jadi terkait dengan bagaimana secara administrasi dari laboratorium permintaan APH itu bahwa di sini kan kita sudah mendapatkan sertifikat ISO. Jadi di sini tentu kita akan menjalankan apa yang menjadi persyaratan administrasi itu. Standar Ya, operasionalnya. kita SOP-nya ada di situ. Yang pertama mungkin yang difasilitasi oleh POPT untuk melakukan bersurat kepada kami. Berarti harus POPT-nya ya, lewat POPT-nya ya. POPT. Tentu nanti di sini kita perankan di situ untuk istilahnya itu membina bagaimana caranya untuk bersurat. Tentu nanti memfasilitasi ya. surat itu adalah stempelnya tentu adalah kelompok tani. Berarti tinggal nanti petaninya datang ke POPT-nya. POPT-nya itu berkantor di setiap kecamatan, Pak ya, di setiap UPT teknisnya yang ada di kecamatan. Nah, nanti tinggal datang ke cari POPT-nya. Cari POPT-nya maupun PPL di situ. PPL boleh. Boleh. Jadi POPT-nya akan membimbing, terus nanti buatin surat, tinggal dilayangkan ke BPTP. Kalau sudah disetujui, tinggal diambil silakan. Nanti kita akan membalas surat itu. Nah, kita layangkan. Oh, silakan. Nah, jadi kebutuhannya kita akan penuhi seperti itu, Pak. Jadi ini Pak Irwan ini di LPHP ini berani sekali ya memberikan layanan untuk permintaan APH. Berarti kapasitas di LPHP berapa ton, Pak? Ya, jadi di sini kapasitasnya
mungkin tidak banyak di sini, tapi yang namanya laboratorium itu kita mungkin ada di apa istilahnya, dibantu dananya dari APBN kan, di situ selalu ada itu yang kontinuer per tiap tahun. Itu memang tidak banyak. Nah, dengan dana itu ya kita produksi yang dibutuhkan tadi seperti isolat maupun barang yang starternya ya, starter jamur-jamurnya, yang bakteri sudah dan siap. sebagainya. Nah, kenapa kita mencoba untuk membuat dua jenis tadi itu, starter Sama atau yang isolat siap itu pakai. dan siap pakai. Nanti sewaktu-waktu kalau memang urgensi terjadi di lapangan, tentunya di sini pengendaliannya bukan responsif, tapi paling tidak secara preemptif mulai dari awal. Nah, di situ ada informasi. Nah, di situ kita laksanakan penggunaan APH yang F2. Tapi kalau memang untuk memperbanyak misalkan kelompok-kelompok tani pengembang APH itu bisa dikasih starternya. Berarti produksinya per bulan tuh berapa, Pak? Berapa liter? Kalau misalnya yang cair ini? Iya. Jadi yang cair ini kalau untuk ini ada dua sumber ya, boleh dikatakan untuk saat ini dua sumber. Itu ada yang dari pangan dan horti. Nah, kalau yang dari pangan ini tentunya kita mencoba untuk memproduksi kapasitas itu 100. Kalau ini kan kita memproduksi tergantung dari hasil yang tadi, hasil laporan teman-teman POPT. Tergantung dari serangannya ya. Serangan OPT yang dominan itu apa saja. Nah, itu yang kita produksi lebih banyak. Jadi ini mungkin secara contoh yang sudah kita produksi ini, itu kalau untuk triko cair itu kapasitas kami adalah 200 liter per bulan. Per bulan. Per bulan 200 liter per bulan. Oke. Ya. Itu untuk tanaman bebas. Itu untuk tanaman pangan. Pangan. Padi, yang pangan. jagung, Ternyata kedelai. dibagi-bagi ya. Ada yang pangan, ada yang horti. Iya. Berarti yang horti kayaknya lebih banyak lagi ya, bukan? Lebih banyak lagi. Lebih Nanti banyak lagi, pendampingannya tergantung dari kebutuhan dari horti itu sendiri. Kalau memang ada gerdal, nanti kita akan Oke. Berarti gini, petani Sasambo, kalau misalnya Bapak Ibu petani yang ada serangan di lahannya, silakan hubungi POPT-nya, nanti bersurat. Bisa juga seperti yang tadi melakukan gerakan pengendalian, Pak ya, gerakan pengendalian secara massal dengan ada luas minimumnya nggak ada? Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang penting begitu ada serangan, boleh tinggal diminta, karena belakangan ini kita dengar ya, hampir semua kita yang bergelut di dunia pertanian itu sekarang lagi dimasifkan penggunaan produk yang betul-betul ramah lingkungan. Nah, itu Bapak Ibu petani Sasambo perlu mencari informasi terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh LPHP. Silakan bisa dimanfaatkan, mau dikembangkan juga menjadi turunannya yang disediakan starternya, nanti bisa dikembangkan, misalnya kayak Trichoderma, Beviria bassiana, Metarhizium, dan juga ada yang dari golongan bakteri. Ini untuk penanganan hama maupun penyakit yang ada di lapangan. Oke, Pak Irwan, terima kasih atas informasi yang luar biasa yang sangat bermanfaat untuk petani kita yang ada di Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju petani Indonesia.